Bukan cuma hantu yang bisa hilang tanpa jejak, tapi juga presiden, diplomat, dan tokoh besar dunia, dan beberapa di antaranya hilang di langit. Di video ini, kita akan bahas kisah-kisah nyata tokoh-tokoh penting dunia yang hilang di udara, mulai dari diktator Amerika Latin sampai pilot legendaris. Bukan cerita film, ini sejarah yang penuh misteri, sabotase, dan teori yang bikin bulu kuduk berdiri. Biasanya, kalau kita dengar seorang pemimpin hilang, bayangan yang muncul adalah kudeta, pembunuhan politik, atau pengasingan. Tapi, pernah nggak kamu bayangin ada kepala negara yang hilang begitu saja, di tengah penerbangan resmi, tanpa bekas, tanpa puing, tanpa saksi yang dipercaya? Fenomena ini bukan sekedar plot film konspirasi. Di dunia nyata, sejarah mencatat beberapa pemimpin dunia yang hilang saat berada di dalam pesawat, baik karena jatuh, ditembak, atau entah apa. Yang bikin menarik lagi, banyak kasus ini terjadi di negara yang sedang tidak stabil. Jadi, kita nggak bisa percaya langsung ke semua laporan resmi. Ada propaganda, ada sensor informasi, ada kepentingan politik, bahkan ada pihak yang sengaja membiarkan misteri ini tetap hidup. Dan yang bikin paling merinding, beberapa dari mereka hilang tanpa jejak seperti ditelan langit. Di akhir video ini, kita juga akan bongkar satu teori konspirasi yang terdengar gila, tapi anehnya cukup masuk akal. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis. Kita mulai dari Amerika Selatan, Paraguay lebih tepatnya. Alfredo Stroessner adalah diktator yang memimpin negara itu selama 35 tahun, dari 1954 sampai 1989. Salah satu diktator terlama dalam sejarah Amerika Latin. Dia dikenal sebagai pemimpin militer yang keras, anti-komunis, dan sangat dekat dengan militer Amerika Serikat selama era Perang Dingin. Bahkan CIA sempat mendukung kekuasaannya karena dia dianggap benteng dari penyeberangan komunisme di kawasan itu. Tapi tahun 1989, kekuasaannya tumbang lewat kudeta militer yang dipimpin oleh mantan sekutunya sendiri. Stroessner kabul ke Brazil, tapi setelah itu, ya, dunia seperti kehilangan jejaknya. Tidak ada wawancara, tidak ada penampilan publik, tidak ada rekaman suara atau video, atau pernyataan resmi yang bisa dikonfirmasi. Ada satu foto samar yang disebut-sebut sebagai Stroessner yang hidup masih di Brazil, tapi banyak yang bilang itu hoaks. Yang menarik lagi, beberapa laporan tidak resmi menyebut pesawat yang digunakan untuk evakuasi sempat kehilangan kontak radar. Tidak ada log penerbangan yang dipublikasikan. Apakah ia berhasil mendarat? Pada tahun 1986, Samora Machel, presiden pertama Mozambik pasca kemerdekaan dari Portugal, meninggal dalam kecelakaan pesawat di wilayah perbatasan Mozambik dan Afrika Selatan. Saat itu, Mozambik sedang berada di tengah konflik besar. Pemerintah Machel adalah pemerintahan Marxis dan punya hubungan dekat dengan Uni Soviet. Sementara itu, Afrika Selatan waktu itu masih dipimpin rezim apartheid yang anti-komunis. Pesawat Machel jatuh saat kembali dari pertemuan regional. Versi resminya menyebutkan itu adalah kesalahan navigasi. Tapi banyak yang curiga pesawat Tupolev 134A buatan Soviet itu seharusnya tak mungkin tersesat begitu saja. Kemudian investigasi menemukan adanya alat bernama VOR decoy, semacam pemancar palsu yang bisa mengacaukan sistem navigasi otomatis pesawat. Beberapa ahli meyakini alat ini dipasang dengan sengaja untuk menjebak pesawat keluar jalur. Masalahnya, penyelidikan yang dilakukan oleh tim dari Afrika Selatan penuh kejanggalan. Beberapa bukti hilang, saksi tidak diberi akses ke TKP, dan tidak ada pengakuan resmi dari pemerintah apartheid tentang keterlibatan mereka. Apakah ini sabotase rahasia yang disamarkan sebagai kecelakaan? Banyak yang percaya seperti itu. Kasus pimpinan atau tokoh penting yang menghilang di udara bukan cuma ada 2 atau 3. Sejarah dunia punya daftar panjang yang aneh, misterius sampai sekarang, masih menyisakan tanda tanya yang besar. Sekjen PBB kedua yang pesawatnya jatuh di Kongo pada tahun 1961. Waktu itu, Dag Hammarskjöld sedang dalam misi damai untuk menyelesaikan konflik di Katanga.
sebuah wilayah yang ingin memisahkan diri dari Republik Kongo. Laporan awal menyebut kecelakaan, tapi saksi mata bilang mereka mendengar ledakan sebelum pesawat jatuh. Tahun 2017, PBB bahkan membuka penyelidikan ulang dan menyebut kemungkinan kuat adanya intervensi pihak ketiga, entah negara besar atau kelompok tentara bayaran. Subhas Chandra Bose adalah tokoh kemerdekaan India yang penuh kontroversi. Ia dikenal anti-Inggris dan sempat bekerja sama dengan Nazi Jerman serta Jepang untuk membentuk Indian National Army. Katanya ia meninggal dalam kecelakaan pesawat di Taiwan tahun 1945. Tapi tidak ada jenazah, tidak ada bukti forensik. Bahkan laporan dari intelijen Soviet menyebut dia sempat terlihat di Rusia setelah perang. Hingga kini banyak orang India masih percaya Bose tidak mati, melainkan hidup dalam persembunyian. Amelia Earhart adalah pilot wanita legendaris. Tahun 1937, ia mencoba menjadi wanita pertama yang terbang keliling dunia. Tapi saat melewati Samudra Pasifik, ia dan kopilotnya hilang tanpa jejak. Teorinya beragam, yaitu dari kehabisan bahan bakar dan jatuh di laut, hingga ditangkap oleh militer Jepang dan dibawa ke Pulau Saipan. Bahkan ada teori liar yang bilang Earhart kembali ke Amerika Serikat dengan identitas baru dan hidup diam-diam. Raoul Wallenberg adalah seorang diplomat Swedia yang menyelamatkan puluhan ribu warga Yahudi Hungaria dari Holocaust Nazi. Tapi tahun 1945, setelah Soviet menguasai Budapest, Wallenberg diundang ke markas Soviet untuk berdiskusi, dan setelah itu dia menghilang. Pemerintah Uni Soviet sempat mengklaim dia meninggal karena serangan jantung pada tahun 1947, tapi tidak pernah ada bukti. Banyak yang yakin dia disekap di penjara Soviet selama puluhan tahun. Dan yang terakhir adalah Jean Bedel Bokassa, adalah Presiden Republik Afrika Tengah yang sempat memproklamirkan dirinya sebagai kaisar pada tahun 1976. Ia digulingkan lewat kudeta tahun 1979 dan kabarnya melarikan diri menggunakan pesawat pribadi menuju Pantai Gading, lalu ke Perancis. Namun, ada laporan yang menyebut pesawat sempat menghilang dari radar selama beberapa jam di atas Samudra Atlantik sebelum tiba di tujuan. Apakah Bokassa sempat disembunyikan dulu? Beberapa arsip intelijen Prancis menyebut adanya intervensi militer rahasia saat proses pelarian itu. Ya, mungkin ini yang paling kalian tunggu, yaitu adanya satu teori yang menyebutkan bahwa beberapa pemimpin yang hilang ini sebenarnya tidak mati, tapi dilindungi oleh kekuatan asing demi stabilitas geopolitik. Misalnya Esto Wesner, ada desas-desus ia sebenarnya tidak pernah benar-benar ke Brazil, melainkan diam-diam dipindahkan ke wilayah Amazon, dan dilindungi oleh jaringan militer rahasia yang masih loyal padanya, dengan bantuan diam-diam dari CIA. Beberapa percaya ini adalah bagian dari program perlindungan elit di Amerika Latin, yaitu proses rahasia era Perang Dingin yang menyelamatkan pemimpinan otoriter yang sudah tidak berguna secara politik, tapi masih menyimpan rahasia yang berharga. Gila, mungkin. Tapi jangan lupa, dunia pernah punya Operation Paperclip, yaitu program Amerika Serikat yang menyelamatkan ilmuwan Nazi pasca perang. Jadi bukan tidak mungkin ada operasi serupa untuk politisi yang berpengaruh. Dalam sejarah, kadang yang paling misterius bukan perang atau pembunuhan, tapi hilangnya seseorang yang seharusnya tak mungkin hilang. Dan ingat, tak semua yang tak terlihat itu berarti tidak ada. Kalau kamu punya teori sendiri soal misteri ini, tulis di komentar ya. Maaf kalau ada info yang kurang tepat atau yang salah, karena sejarah itu kadang lebih kabur dari awan di atas langit. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya di titik pembahasan. Terima kasih.